Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Alia Afwina dengan NIM 2410911320012. Mahasiswi Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2024, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi permukaan. Anatomi permukaan adalah cabang dari anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia yang terletak di permukaan tubuh atau dekat dengan permukaan kulit. Anatomi permukaan mencakup berbagai elemen tubuh yang dapat diamati atau diraba di permukaan tubuh manusia. Yang pertama ada tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak ini adalah struktur keras yang membentuk kepala dan melindungi otak. Tengkorak terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada tulang kranial yang melindungi otak, dan ada tulang wajah yang membentuk wajah. Tulang kranial itu terdiri dari 8 tulang, meliputi tulang frontal, dahi, parietal, sisi atas tengkorak, temporal, sisi kepala, occipital bagian belakang, sphenoid dasar tengkorak, dan ethmoid di antara mata. Nah, untuk tulang wajah itu terdiri dari 14 tulang, termasuk tulang nasal, hidung, maksila, rahang atas, zigomatik pipi, mandibula rahang bawah, serta tulang lainnya yang membentuk rongga mata, hidung, dan mulut. Fungsi utama tulang tengkorak adalah melindungi otak, mendukung organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan hidung, serta memberi bentuk pada wajah. Tulang-tulang tengkorak terhubung melalui sutura, yaitu sendi yang tidak bergerak. Oke, selanjutnya yang kedua ada tulang klavikula atau selangka. Jadi tulang klavikula itu adalah tulang panjang yang terletak di bagian depan dada, menghubungkan tulang dada sternum dengan tulang belikat skapula. Setiap orang itu memiliki dua tulang klavikula, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri tubuh. Fungsi utama tulang klavikula adalah untuk menjaga stabilitas pada bahu. Terus yang kedua untuk melindungi pembuluh darah dan saraf, karena si tulang klavikula ini berada di atas pembuluh darah besar dan saraf yang menuju ke lengan. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah mendukung pergerakan lengan. Jadi tulang klavikula ini membantu dalam berbagai gerakan lengan dan tangan seperti mengangkat atau memutar. Tulang klavikula adalah tulang yang rentan patah, terutama akibat kecelakaan atau benturan pada bahu. Selanjutnya ada tulang sternum atau tulang dada. Jadi tulang sternum itu adalah tulang pipih yang terletak di tengah dada, berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Sternum itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada manubrium. Jadi manubrium ini bagian atas yang menghubungkan tulang klavikula, selangka, dan tulang rusuk pertama. Yang kedua ada corpus sterni, yaitu bagian utama atau tengah dari sternum. Yang ketiga ada processus siphoideus, yaitu bagian bawah yang kecil dan tipis. Fungsi utama sternum adalah melindungi organ-organ vital di dada, serta memberikan tempat perlekatan bagi otot-otot dada dan beberapa tulang rusuk. Oke, selanjutnya ada tulang pinggul atau tulang pelvis, yaitu struktur tulang yang membentuk dasar tubuh bagian bawah, menghubungkan tulang belakang dengan tungkai bawah. Jadi tulang pinggul ini terdiri dari dua sisi yang simetris yang masing-masing terbentuk dari 3 bagian utama. Untuk bagian yang pertama adalah bagian ilion, yaitu bagian atas yang besar membentuk sebagian besar sisi pinggul. Kedua ada ischium, itu bagian bawah dan belakang tempat duduk saat kita duduk. Dan yang ketiga itu pubis, bagian depan yang terhubung di bagian tengah dengan tulang pubis lainnya. Fungsi utama tulang pinggul yaitu adalah untuk menopang berat badan. Jadi tulang pinggul ini menyokong tubuh bagian atas dan mentransfer beban ke tungkai bawah saat berdiri, berjalan, atau duduk. Terus yang kedua fungsinya adalah untuk melindungi organ internal. Jadi tulang pinggul ini menyediakan perlindungan untuk organ dalam panggul seperti kandung kemih, usus, dan organ reproduksi. Nah, fungsi yang ketiga yaitu untuk menyediakan tempat perlekatan otot untuk pergerakan tungkai bawah dan otot-otot tubuh bagian bawah. Oke, selanjutnya ada otot deltoid. Jadi otot deltoid ini adalah otot besar yang terletak di bagian atas bahu. Otot ini memiliki bentuk segitiga dan berfungsi untuk mengangkat lengan ke samping, depan, atau belakang. Otot deltoid itu terbagi menjadi 3 bagian atau belly yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Bagian anterior itu untuk membantu mengangkat lengan ke depan, bagian lateral membantu mengangkat lengan ke samping, dan bagian posterior membantu mengangkat lengan ke belakang.
Fungsi utama otot deltoid adalah untuk pergerakan dan stabilitas bahu, serta memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat, memutar, atau menarik. Otot ini juga sangat terlibat dalam aktivitas sehari-hari seperti mengangkat barang atau melakukan gerakan olahraga. Selanjutnya ada otot biceps dan triceps. Jadi, otot biceps dan triceps ini adalah dua otot utama di lengan atas yang berfungsi untuk menggerakkan siku dan lengan. Otot biceps ini memiliki dua bagian dan terletak di bagian depan lengan atas. Fungsi utamanya adalah untuk menekuk siku, fleksi, dan memutar telapak tangan ke atas, supinasi. Biceps bekerja saat kita melakukan gerakan seperti menarik atau mengangkat sesuatu dengan lengan. Nah, sedangkan otot triceps itu memiliki 3 bagian dan terletak di bagian belakang lengan atas. Fungsinya adalah untuk meluruskan siku, ekstensi. Triceps bekerja saat kita mendorong sesuatu seperti saat melakukan push up atau menekan beban. Secara sederhana, biceps membantu untuk menarik atau mengangkat, sedangkan triceps membantu untuk mendorong atau meluruskan. Oke, selanjutnya adalah otot abdominal atau otot perut. Jadi, otot abdominal adalah kelompok otot yang terletak di dalam depan dan samping tubuh, antara dada dan panggul. Otot-otot ini memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk stabilitas tubuh, pernapasan, dan pergerakan tubuh bagian atas. Kelompok otot abdominal terdiri dari, yaitu yang pertama ada otot rectus abdominis, yaitu otot panjang yang terletak di bagian tengah perut. Otot ini sering terlihat sebagai six pack pada orang yang memiliki tubuh ramping. Fungsi utamanya adalah menekuk atau membungkukkan tubuh ke depan, fleksi. Terus ada lagi otot obliku yang terdiri dari obliku eksternal bagian luar dan obliku internal bagian dalam yang terletak di sisi kiri dan kanan perut. Otot ini berfungsi untuk memutar dan membungkukkan tubuh ke samping. Nah, selanjutnya ada otot transversus abdominis, yaitu otot terdalam di perut yang berfungsi untuk menstabilkan dan menjaga tekanan di dalam rongga perut. Ini sangat penting dalam postur tubuh dan melindungi organ internal. Otot abdominal memainkan peran penting dalam pergerakan tubuh, menjaga postur, dan melindungi organ-organ vital yang ada di dalam rongga perut. Selanjutnya adalah otot quadriceps dan hamstring. Adalah dua kelompok otot utama di bagian depan dan belakang paha yang berfungsi untuk pergerakan lutut dan panggul. Quadriceps merupakan kelompok otot yang terletak di bagian depan paha. Nah, quadriceps ini terdiri dari 4 otot, yaitu yang pertama ada rectus femoris, yang kedua ada vastus lateralis, yang ketiga ada vastus medialis, dan yang terakhir ada vastus intermedius. Nah, fungsi utama quadriceps adalah untuk meluruskan lutut, ekstensi, dan juga membantu dalam gerakan fleksibilitas panggul, seperti saat menendang atau berlari. Nah, setelah itu ada hamstring yang merupakan kelompok otot yang terletak di bagian belakang paha. Hamstring ini terdiri dari 3 otot, yaitu yang pertama ada biceps femoris, yang kedua ada semitendinosus, yang ketiga ada semimembranosus. Nah, fungsi utama hamstring adalah untuk menekuk lutut, fleksi, dan membantu meluruskan pinggul, ekstensi. Otot ini sangat penting dalam aktivitas seperti berlari, melompat, dan berjalan. Secara sederhananya, quadriceps itu membantu meluruskan lutut, sementara hamstring membantu menekuk lutut dan menggerakkan pinggul. Kedua kelompok otot ini bekerja saling berlawanan untuk menjaga keseimbangan gerakan tubuh. Oke, anatomi permukaan yang selanjutnya adalah arteri karotid. Jadi arteri karotid ini adalah 2 pembuluh darah utama yang berada di leher yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen ke otak, wajah, dan leher. Terdiri dari 2 bagian, yaitu arteri karotid komunis kanan dan arteri karotid komunis kiri. Nah, masing-masing terletak di sisi kanan dan kiri leher. Arteri ini terbagi menjadi 2 cabang utama. Ada arteri karotid eksternal yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke wajah, tenggorokan, rahang, dan kulit kepala. Lalu ada arteri karotid internal yang berfungsi mengalirkan darah ke otak, mata, dan sebagian telinga. Arteri karotid sangat penting untuk suplai oksigen ke otak.
Penyumbatan atau penyempitan arteri karotid itu dapat meningkatkan risiko stroke karena aliran darah ke otak terganggu. Oke, selanjutnya ada arteri radialis. Nah, arteri radialis ini adalah pembuluh darah yang terletak di lengan bawah, tepatnya di sisi ibu jari. Arteri ini adalah cabang dari arteri brachialis yang mengalirkan darah ke tangan dan lengan bagian bawah. Fungsi utama arteri radialis adalah untuk menyediakan suplai darah ke pergelangan tangan dan jari-jari. Arteri ini sering digunakan untuk mengukur denyut nadi di pergelangan tangan karena letaknya yang mudah dijangkau dan permukaan yang cukup dekat dengan kulit. Selanjutnya ada arteri femoral. Nah, arteri femoral adalah pembuluh darah utama yang terletak di bagian paha yang merupakan kelanjutan dari arteri iliaka eksternal. Arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen ke kaki, paha, dan bagian bawah tubuh. Arteri femoral memiliki cabang yang memberi suplai darah ke otot-otot, kulit, dan jaringan lainnya di daerah paha, serta bagian atas kaki. Arteri ini juga sering digunakan oleh tenaga medis untuk prosedur seperti pemasangan kateter atau pengambilan sampel darah. Karena perannya yang vital dalam menyuplai darah ke bagian bawah tubuh, penyumbatan atau penyempitan arteri femoral dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang berisiko menyebabkan rasa nyeri atau bahkan kelumpuhan pada kaki. Oke, selanjutnya adalah vena jugularis yang merupakan vena utama yang terletak di leher, berfungsi untuk mengembalikan darah yang sudah tidak mengandung oksigen dari kepala, wajah, dan leher kembali ke jantung. Terdapat dua jenis vena jugularis, yaitu yang pertama ada vena jugularis interna yang terletak lebih dalam dan lebih besar, mengalirkan darah dari otak, wajah, dan leher bagian dalam. Lalu ada vena jugularis eksterna yang terletak lebih dekat dengan permukaan kulit, mengalirkan darah dari kulit dan otot di bagian luar leher. Vena jugularis sangat penting dalam sistem peredaran darah, dan pembengkakan atau gangguan pada vena jugularis bisa menjadi indikator masalah kesehatan seperti gagal jantung atau peningkatan tekanan vena. Selanjutnya adalah abdomen. Abdomen atau juga sering disebut sebagai perut itu merupakan bagian tubuh yang terletak di antara dada dan panggul. Abdomen berfungsi untuk melindungi organ-organ internal penting seperti lambung, usus, hati, ginjal, dan pankreas. Selain itu, abdomen berperan dalam pencernaan makanan dan proses pernapasan, terutama melalui otot-otot perut yang membantu diafragma saat bernapas. Abdomen terdiri dari beberapa lapisan otot, termasuk otot perut abdominal yang memberikan stabilitas dan memungkinkan gerakan tubuh, seperti membungkuk dan berputar. Struktur ini juga memiliki rongga yang disebut rongga abdominal, tempat organ-organ vital berada. Oke, selanjutnya ada dada. Dada adalah bagian tubuh yang terletak di antara leher dan perut dan berfungsi sebagai pelindung organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar seperti aorta dan vena cava. Dada juga terdiri dari tulang dada, sternum, tulang rusuk, kosta, dan tulang belakang bagian atas vertebra torakal yang membentuk rongga toraks yang melindungi organ-organ tersebut. Selain itu, otot-otot dada seperti otot pektoral, pectoralis berperan dalam gerakan lengan dan pernapasan. Otot ini membantu gerakan seperti mengangkat tangan, mendorong, dan menarik. Dada juga memainkan peran penting dalam proses pernapasan, di mana otot-otot dada bekerja bersama dengan diafragma untuk memungkinkan pengembangan dan pengecilan rongga dada saat bernapas. Anatomi permukaan yang terakhir adalah rongga panggul. Jadi rongga panggul adalah ruang di bagian bawah tubuh terletak di bawah rongga perut dan di antara tulang panggul. Rongga ini berfungsi untuk melindungi dan menampung organ-organ vital seperti saluran reproduksi, yaitu uterus, ovarium, dan vagina pada wanita, serta prostat dan vesikula seminalis pada pria. Terus juga melindungi saluran kemih, ureter, kandung kemih, dan bagian dari usus besar seperti rektum. Rongga panggul juga penting dalam proses kelahiran pada wanita karena bagian bawah rongga ini merupakan jalur bagi bayi saat melahirkan. Struktur tulang panggul memberikan dukungan dan perlindungan bagi organ-organ tersebut, sementara otot-otot panggul membantu dalam fungsi-fungsi dasar seperti kontrol buang air dan peran dalam aktivitas seksual. Mungkin itu saja sedikit penjelasan anatomi permukaan dari saya. Semoga
bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.